Assalamualaikum, jumpa lagi sama aku Syakila. Seperti biasa, hari ini tuh aku bakal ngulas berita-berita terbaru yang ada di media Indometro. Tapi sebelum lanjut, kamu jangan lupa subscribe dulu dan tekan tanda lonceng biar kamu gak ketinggalan berita-berita dari kami. Hari ini berita tentang kasus pembunuhan jurnalis. Berita ini datang dari Simalungun ya, Simalungun. Maraknya aksi kekerasan kepada kaum jurnalis di Indonesia sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Bagaimana tidak, seorang jurnalis yang seyogyanya menjalankan tugas jurnalistik harus ekstra hati-hati dalam menjaga diri. Demikian disampaikan pimpinan umum media online Indometro ID, Kaharudin Syah SH di ruang kerjanya Jalan M. Akub Hasibuan, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Seperti diketahui dari jumlah pemberitaan bahwa seorang wartawan yang juga pemimpin redaksi dari sebuah media online telah dibunuh oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya Sabtu dini hari. Berarti ini kasus baru-baru aja ya, baru beberapa hari lalu. Korban pembunuhan dengan penembakan tersebut bernama Mara Salem Harahap alias Marsal, warga Huta 7, Nagori Karanganyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Jadinya ini tuh kasus pembunuhan ya, penembakan jurnalis ya di Simalungun, Kabupaten Simalungun. Korban sebelum terjadi aksi pembunuhan kerap mempublikasikan sejumlah pemberitaan dugaan korupsi di tubuh perusahaan perkebunan BUMN dan tentang peredaran narkoba serta kegiatan judi di Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun. Jadi si jurnalis ini tuh sering mempublikasikan gitu ya, atau memberitakan berita-berita korupsi, berita-berita narkoba, berita-berita judi di Kabupaten Siantar. Maksudnya di Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun gitu ya. Kaharudin Syah SH dipanggil Aan Chan mengatakan bahwa aksi kekerasan tersebut tidak bisa ditolerir. Aparat kepolisian harus kerja keras untuk segera mengungkap aksi pembunuhan tersebut. Sebagai pimpinan umum media online, saya ikut prihatin atas kasus pembunuhan saudara Marsal. Dalam hal ini, saya meminta kepada jajaran Polda Sumut, khususnya Polres Simalungun, agar memberi perhatian khusus pada kasus ini, serta secepatnya mengungkap siapa pembunuhnya maupun dalang atau aktor intelektual di belakangnya, kata Pak Aan ya. Ungkap Aan yang juga seorang pengacara. Menurut Aan, aksi kekerasan terhadap jurnalis bukan kali ini saja. Sudah banyak kasus kekerasan jurnalis yang belum terungkap, sehingga para oknum pelaku menganggap sepele atas perbuatan mereka. Bagaimana seorang jurnalis akan idealis jika keselamatan dirinya selalu terancam? Terkadang faktor keselamatan memang sangat dibutuhkan ketika seorang jurnalis menaikkan tugasnya dalam meliput maupun memberitakan, ucapnya lagi. Jadinya ya, Pak Aan ini ya, dia itu ketua dari pimpinan redaksi dari sebuah media online gitu ya. Dia prihatin sama kasus ini. Dia tuh berharap juga kasus ini tuh jangan disepelein lagi, karena udah terlalu banyak kasus-kasus kayak gini yang sampai sekarang nggak tahu siapa pelakunya gitu. Kita sangat prihatin atas pekerjaan seorang jurnalis. Terkadang seorang jurnalis tidak mampu menjadi idealis karena was-was keselamatan dirinya, sehingga hanya berita seremonial atau berita baik-baik saja, alias berita rilis. Untuk itu, kepada aparat penegak hukum, saya atas nama keluarga besar Indometro meminta agar secepatnya pengungkapan kasus ini, agar ada efek jera bagi para oknum pelaku aksi kekerasan terhadap jurnalis, katanya ya.
Jadi kita juga semua berharap ya kasus ini tuh jangan ada lagi ya kasus-kasus kayak gini ya. Jurnalis yang tugasnya membagikan berita, menginformasikan kepada masyarakat. Jadinya karena ada kasus ini tuh merasa kayak was-was, merasa takut, terancam gitu ya. Anjen juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat jangan selalu terprovokasi atas perbuatan para oknum pelanggar hukum. Jika ada keberatan atas pemberitaan dapat diselesaikan secara mekanisme peraturan dan undang-undang pers. Publik bisa memberikan hak bantah atau hak jawab jika merasa keberatan atas berita yang dipublikasikan. Ya jadinya ya dari kasus ini buat semua masyarakat juga jangan gampang terprovokasi dari ulah-ulah oknum pelanggar hukum gitu ya. Kalau misalnya ada keberatan atau merasa kayak beritanya itu gimana ya, gak enak gitu ya kan atau apalah, itu bisa dibicarain baik-baik gitu ya kan. Semua itu ada undang-undangnya, jadi kita nggak bisa sembarangan. Oke, hari ini beritanya sampai situ aja. Semoga kita berharap kasus ini itu jadi kasus yang terakhir, jangan ada kasus-kasus kayak gini lagi. Dan semoga pelaku cepat ditangkap dan diberikan hukum yang setimpal dan seberat-beratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.